Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun kan terjadi tanpa Allah peduli. Amin. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah pengerti. Haleluya. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun kan terjadi tanpa Allah peduli. Oh, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Gumul sendiri, sebab Allah mengerti. Sebab Allah peduli, sebab Allah mengerti. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang peduli kepadaku. Terima kasih Yesus, haleluya. Ku bersyukur, Engkau Allah yang mengerti segala persoalanku, segala kebutuhanku. Terima kasih Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang peduli, Engkau Allah yang mengerti setiap kebutuhan dan keperluan kami. Terima kasih Bapa. Hari ini kembali kami ada untuk merenungkan firman-Mu. Kami mau baca firman Tuhan, kami mau mendengar firman Tuhan. Dan ketika kami percaya bahwa Allah yang memimpin hidup kami, bahwa apapun yang akan kami kerjakan sepanjang hari ini Engkau buat berhasil. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami buka hati kami terima firman-Mu di dalam nama Yesus, haleluya.
Amin. Haleluya. Saudara dikasih Tuhan, shalom, selamat pagi. Haleluya, kita kembali ada dalam morning devotion. Kita merenungkan firman Tuhan pagi hari ini. Matius pasal 20 ayat 29 sampai 34. Yesus menyembuhkan 2 orang buta. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ada 2 orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat, lalu mereka berseru, "Tuhan, anak Daud, kasihanilah kami." Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru katanya, "Tuhan, anak Daud, kasihanilah kami." Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab mereka, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikuti dia. Saudara yang kasih Tuhan, kita lihat dari ayat yang pertama, dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ciri khas dari pelayanan Yesus adalah seringkali kemanapun Tuhan pergi, kemanapun Yesus pergi dan murid-muridnya pergi, selalu ada banyak orang, berbondong-bondong orang mengikuti Yesus. Nah, ini dia yang menarik, saudara. Kenapa orang banyak mengikuti Yesus? Kenapa selalu banyak orang tertarik pada Yesus, pada pelayanan Yesus? Nah, luar biasa, kita mau belajar apa sih yang menjadi kelebihan Yesus, apa yang menjadi hal yang penting yang Yesus lakukan sehingga banyak orang seringkali rindu ikut Yesus. Nah, banyak orang sekarang hari-hari ini hamba-hamba Tuhan melayani, bukan banyak orang berbondong mengikuti, lihat mujizat dan rindu diberkati dalam pelayanan, tetapi banyak orang berbondong-bondong kepo apa yang akan dilakukan. Dan setelah kepo, mereka tahu bukan mereka mau ikut Yesus, bukan mereka tergerak oleh mujizatnya, tetapi banyak orang, banyak hamba-hamba Tuhan sekarang melayani malah dinyinyirin, saudara, ya kan? Banyak orang ikut pelayanan atau lihat pelayanan seseorang atau hamba Tuhan, bukan tertarik pada mujizat, bukan mau lihat pelayanannya, tetapi mau kepo dan mau nyinyirin hamba Tuhan. Nah, ini dia, saudara. Kita mau belajar dari pelayanan Yesus. Kenapa setiap pelayanan, setiap kemanapun Yesus berjalan, kemanapun murid-muridnya mengikuti Yesus, banyak orang berbondong-bondong mengikuti Yesus. Nah, saya percaya bahwa ada hal yang kita bisa belajar dari pelayanan Yesus, sehingga pelayanannya selalu berhasil, pelayanannya selalu menjadi berkat, pelayanannya selalu berbuah yang manis. Haleluya. Saya percaya kita semua hamba-hamba Tuhan, kita semua adalah prajurit Kristus yang mau setiap pelayanan kita boleh banyak orang diberkati, saudara. Nah, ini dia. Kita mau belajar hari ini apa yang kita bisa belajar, apa yang kita bisa lihat dari pelayanan Yesus sehingga pelayanannya selalu berhasil. Yang pertama, kalau kita lihat dari ayat 29, dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Nah, yang pertama yang kita bisa belajar adalah kenapa pelayanan Yesus selalu pelayanan yang berhasil. Pelayanannya selalu berhasil dimanapun dia berada, saudara. Selain memang dia maha kuasa, selain dia memang Tuhan, selain juga dia diurapi, tapi saya juga percaya bahwa Yesus berkata bahwa ketika aku pergi, engkau juga dapat melakukan kuasa yang lebih besar, pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar dari yang aku lakukan. Artinya apa? Bahwa kita hamba-hamba Tuhan, kita anak-anak Tuhan juga bisa melakukan mujizat, kita bisa melakukan apa yang Yesus lakukan. Tetapi kenapa pelayanan kita terkadang tidak berhasil? Kenapa pelayanan Yesus waktu itu selalu berhasil? Kita belajar. Yang pertama, bahwa Yesus selalu terfokus pada kebutuhan orang. Nah, hari-hari ini berapa banyak hamba-hamba Tuhan yang fokusnya pada dirinya sendiri, fokusnya pada kebutuhan diri sendiri. Yang penting saya hidup enak, yang penting saya sukses dulu, yang penting nama saya besar, yang penting saya diberkati dulu, nanti orang lain mau bagaimana nanti aja, begitu ya. Tetapi Yesus tidak, saudara. Dia tidak fokus pada dirinya sendiri, dia tidak fokus pada kebutuhannya sendiri. Terkadang makan sendirinya dia aja dia nggak pikirin, saudara. Ada banyak sekarang hamba Tuhan yang penting kenyang dulu, yang penting sukses dulu, yang penting diberkati, kaya dulu, baru nanti dia melayani. Nah, hari ini kita belajar, kita hamba-hamba Tuhan, boleh sama-sama bilang, saya hamba Tuhan. Nah, fokus kita sebagai hamba Tuhan, kita fokus dulu pada kebutuhan orang, kita fokus dulu pada jiwa-jiwa, kita fokus dulu pada orang yang membutuhkan kasih Tuhan. Nah, ketika kita fokus kita sama Tuhan,
yang lainnya akan ditambahkan. Amin. Berkat-berkat Tuhan akan mengikuti hidup kita. Waktu kita fokus sama pelayanan kita pada jiwa-jiwa, fokus pada kebutuhan banyak orang, maka kebutuhan kita pun kita percaya Tuhan pasti akan cukupkan. Yang percaya bilang amin, haleluya. Ayo hamba-hamba Tuhan, ayo anak-anak Tuhan, waktu Tuhan percayakan kita melayani Tuhan, fokus kita dulu pada kebutuhan orang, pada jiwa-jiwa, pada orang-orang yang membutuhkan kasih Tuhan. Nah, ini kita belajar saudara, berbondong-bondong orang banyak mengikuti, artinya Tuhan gak marah sama orang banyak yang ngikutin dia. Kalau Tuhan fokus sama diri sendiri, aduh gue capek deh, pengen istirahat, pasti dia usir-usirin dulu. Ya kan, ada kalanya, ada waktunya dia lelah, dia mau istirahat. Tetapi setiap kali orang banyak berbondong-bondong, Tuhan biarkan. Tuhan bahkan Tuhan bukan hanya biarkan, dia juga lihat apa yang menjadi kebutuhan orang banyak ini. Itu yang pertama, fokus kepada kebutuhan orang banyak, kepada orang lain. Nah yang kedua, kenapa pelayanan Yesus selalu berhasil? Apa yang kita bisa belajar? Yesus, yang kedua, Yesus melayani dengan kerelaan hati. Nah kadang-kadang bukan saya nggak bilang hamba-hamba Tuhan sekarang nggak rela hati, semuanya rela hati, semua sukacita. Tetapi kadang-kadang kita melayani Tuhan, yang kita lihat apa yang saya dapatkan dari pelayanan ini, apa yang saya bisa keuntungan saya dari pelayanan ini. Nah ayat yang ke-31, ya kan, 30, dia ada masalah, ada dua orang buta yang duduk di pinggir jalan. Mereka mendengar bahwa Yesus lewat, lalu mereka berseru, Tuhan anak Daud kasihanilah kami. Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru katanya, Tuhan anak Daud kasihanilah kami. Wah, orang banyak udah bilang diam, berisik gitu ya. Tetapi apa yang terjadi ayat 32, lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Yesus melayani dengan kerelaan hati, dengan kerendahan, artinya dia melayani dengan kasih dan kesabaran. Kalau dia nggak sabar, kalau dia nggak rela hati, dia nggak rendah hati. Ya ini hamba-hamba Tuhan seringkali waktu dia nggak rela hati, dia nggak rendah hati, dia mulai melayani dengan kesombongan. Maka yang ada bukan kasih yang dia layani. Dia melayani Tuhan dengan kesombongan, dengan arogansi. Akhirnya pelayanannya bukan membuahkan pelayanan yang luar biasa, pelayanan yang mungkin berhasil dalam hidupnya menurut dia. Tetapi bagi Tuhan yang kita layani, ketika kita layani jiwa-jiwa dengan kerelaan hati, dengan kasih kita, dengan rendah hati, dengan kesabaran hidup kita, maka buahnya akan luar biasa. Saudara dikasihi Tuhan, waktu Yesus jawab, dia berhenti. Dalam perjalanannya dia berhenti dan dia katakan apa? Dia panggil dua orang itu, berkata, apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Saudara dikasihi Tuhan, kata-kata ini manis sekali. Kata-kata ini sangat menjadi berkat buat saya. Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Yesus lagi bilang, ayo kamu mau perlu apa? Aku siap melakukannya. Apa yang kamu mau dariku, apa yang kamu mau aku lakukan. Saudara yang dikasihi Tuhan, begitu luar biasanya Tuhan. Begitu luar biasa seorang raja, seorang Mesias, seorang juru selamat. Dia bilang, apa yang kamu mau aku lakukan bagimu. Saat ini juga Tuhan bilang itu sama kita. Apa yang kamu mau aku lakukan bagimu. Artinya dia lagi mau bilang, apa saja yang kamu minta aku mau lakukan. Apa saja yang kamu perlu aku mau sediakan. Dia merendahkan hati, dia rela hati, melayani dengan kasih, melayani dengan sabar, melayani dengan ketulusan. Nah itu yang kita mau lakukan. Sehingga pelayanan Yesus selalu berhasil. Layani Tuhan dengan kerelaan hati, dengan kasih, dengan kesabaran, maka pelayanan kita akan berhasil. Yang ketiga, yang terakhir, kenapa pelayanan Tuhan Yesus, pelayanan Yesus selalu berhasil? Ayat yang ke-34, maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, lalu ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikuti dia. Pelayanan Yesus selalu menyatakan kuasa Allah. Pelayanan Yesus selalu menyatakan mujizat. Ini yang penting saudara, bahwa setiap pelayanan Yesus menyatakan kuasa Allah. Pelayanan jangan buat show up, buat show off. Pelayanan jangan buat menyombongkan diri sendiri. Pelayanan kita jangan buat kebanggaan diri kita sendiri. Tetapi melayanilah untuk menyatakan kuasa Allah, untuk menyatakan mujizat Allah. Ketika kita melayani, hanya nama Yesus saja yang ditinggikan. Amin saudara. Dimanapun saudara ditempatkan, dimanapun saudara bekerja, dimanapun saudara melayani Tuhan, itu bentuk pelayanan kita. Ayo kita melayani, menjawab kebutuhan orang.
melayani untuk orang banyak. Yang kedua, melayani dengan kasih, dengan kesabaran, dengan kerelaan hati. Dan yang ketiga, melayanilah untuk menyatakan kuasa Allah, bukan untuk menyatakan kesombongan diri kita, bukan untuk menyatakan kemegahan diri kita nih, karena saya pelayanan berhasil, karena ada saya pelayanan ini luar biasa. Kalau nggak ada saya, gereja nggak berjalan. Kalau saya nggak melayani di sini, gereja ini nggak ada apa-apanya. Tapi melayanilah karena Tuhan sudah baik buat kita, karena Tuhan sudah mau mati buat kita. Maka kita harus menyatakan kuasa dan mujizat Tuhan. Kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan, hari ini Tuhan ingatkan kami sebagai hamba-hamba Tuhan. Kami mau Bapak, lewat pelayanan hidup kami, lewat kehidupan kami, ada banyak orang diberkati. Lewat hidup kami melayani dengan kasih, kami melayani dengan kerendahan hati, kerelaan hati. Maka di situ mujizat Tuhan boleh dinyatakan. Dan biar lewat hidup kami menyatakan kuasa Tuhan, menyatakan mujizat Tuhan. Dan setiap dimanapun Tuhan tempatkan kami melayani Tuhan, baik dalam gereja, baik dalam aktivitas kami, baik dalam pekerjaan, usaha, bahkan dalam keluarga kami pelayanan. Kami percaya hidup kami jadi berkat, hidup kami boleh berbuah, menghasilkan buah yang indah untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati setiap anak-anakmu sepanjang hari ini Bapak. Apapun yang kami lakukan, Tuhan buat berhasil dan nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Selamat melayani Tuhan sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.